kita lanjutkan dengan kegiatan rutinitas kita, yakni membaca ayat suci Al-Quran. Sekarang giliran siapa? Nah, sekarang saudari Anifra dibaca Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Putri, Bu. Kemana Putri? Sakit, Bu. Sudah berapa hari? Minggu, Bu. Sudah diperiksa temannya? Belum, Bu. Kenapa belum? Sudah lama tuh temannya sakit. Nanti kalau sekolah menjemput temannya lagi ya. Ya, Bu. Berarti selain Putri hadir semuanya. Ya, Bu. Baik. Kita mulai belajar ya. Sekarang materi pembelajaran kita yaitu tentang zakat. Silakan anak-anak semua buka bukunya halaman 43 tentang zakat. Nah, kita mulai. Ada yang tahu apa itu zakat? Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki berbagai macam makna, di antaranya yaitu berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu pula. Nah, mengeluarkan zakat ini hukumnya wajib, sama hukumnya dengan hukum sholat. Zakat ini diwajibkan kepada setiap umat muslim yang sudah memenuhi dan mampu untuk mengeluarkan zakat. Ibadah zakat juga sering disebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat. Mengapa demikian? Karena perintah atau dalil yang memerintahkan untuk membayar zakat selalu berdampingi dan selalu diiringi dengan perintah untuk sholat. Contohnya seperti firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Perintah untuk membayar zakat tidak hanya terdapat dalam ayat Al-Quran saja, akan tetapi juga terdapat dalam berbagai kata hadis, diantaranya yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa hijjul baiti wa shaumu Ramadan. Yang artinya dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara, di antaranya kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis ini, wajar kiranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya. Hal ini karena baginya kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban
zakat mal. Ada yang mengetahui apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ini ialah suatu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki sebagian atau yang menemui ada seluruh atau sebagian bulan Ramadan, yang mana ia dikeluarkan berupa makanan pokok. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada zakat al-fitri so'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin," yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu satu sak dari kurma atau satu sak dari gandum kepada orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan berupa makanan pokok. Contohnya, seperti kita yang berada di Indonesia, makanan pokok kita ialah beras. Maka kita wajib mengeluarkan zakat itu dalam berupa beras. Nah, satu sak itu sama dengan sekitar 2,5 kilogram beras per orang. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 2,5 kilogram beras per orang ya. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini ialah suatu zakat harta yang termasuk ke dalam zakat harta itu ada 8. Yang pertama yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syaratnya itu ada 6. Yang pertama yaitu zakat tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan bersih ya. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi dikembangkan. Misalnya saudari Asma memiliki kegiatan usaha perdagangan atau yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu harta tersebut memiliki bentuk kita pribadi. Yang keempat, harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab itu ialah suatu batas jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Misalnya, nisab zakat emas itu ialah 93,6 gram. Nah, jika kita sudah memiliki emas sebanyak 93,6 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima yaitu harta tersebut sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau sering juga disebut dengan haul ya. Yang keenam, harta tersebut sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan dari zakat tersebut ialah harta yang berlebih dari kebutuhan pokok kita. Yang selanjutnya kita masuk kepada harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu emas dan perak. Nah, jika kita memiliki emas dan perak, dan jika emas dan perak tersebut sudah terpenuhi nisab dan haulnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% ya. Nah, nisab emas berapa tadi? Yaitu 93,6 gram. Jika misalnya contohnya seperti ini ya, saudari Afifah sudah memiliki emas sebanyak 93,6 gram emas dalam waktu 1 tahun, maka itu sudah mencapai haul dan nisabnya. Jadi saudari Afi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ialah seperti ini ya. 93,6 ini ialah jumlah emas yang kita punya dan dikali 2,5%. Hasilnya ialah
per 100 sama dengan 234 per 100 sama dengan 2,34 gram. Jadi jika saudari Afifah sudah memiliki emas sebanyak 93,6 gram, maka saudari Afi wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,34 gram. Mengerti? Begitupun dengan perak. Jika perak nisabnya yaitu 624 gram. Berbeda dengan emas. Kalau emas tadi nisabnya cuma 93,6 gram kan? Jika perak yaitu 624 gram. Nah, selanjutnya yaitu zakat untuk binatang ternak. Binatang ternak itu diantaranya yaitu ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, untuk menghitung unta, anak-anak semua bisa melihat nisab unta di dalam buku pada halaman 51. Bisa dilihat pada tabelnya ya. Di sana dituliskan jika nisab unta tersebut sudah mencapai 5 ekor dalam waktu 1 tahun, maka pada zakatnya kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang sudah berumur 1 tahun. Nah, bagaimana jika aset unta kita tersebut mencapai 140 ekor unta? Maka cara menghitungnya adalah misalnya seperti ini. Setiap kita memiliki 40 ekor unta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor unta betina. 1 ekor unta betina ya. Yang sudah berumur 2 tahun. Nah, jadi kita wajib dan jika aset kita sudah mencapai 50 ekor, maka zakatnya ialah kita mengeluarkan 1 ekor unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Nah, misalnya seperti ini. Saudari Afifah sudah memiliki suatu peternakan unta dan dia memiliki peternakan tersebut, dia memiliki 150 aset unta di dalam 1 tahunnya. Berapa kira-kira saudari Afifah mengeluarkan zakat? Nah, cara menghitungnya seperti ini. 150 ini kan kita lihat di sini tadi 50 ekor unta, 50 ekor unta, maka kita mengeluarkan 1 ekor unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Nah, jadi ini bisa kita bagi 50 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi kita bisa mengetahui bahwa saudari kita bisa mengeluarkan zakat sebanyak 3 ekor unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Paham? Selanjutnya kita masuk kepada zakat untuk sapi dan kerbau. Nah, sapi atau kerbau memiliki nisab sebanyak 30 ekor, dan jika ia sudah mencapai nisab dan haul, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 40 ekor sapi. Ia mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Selanjutnya kita masuk kepada zakat kambing dan domba. Kambing dan domba bisa anak-anak semua lihat nisabnya di dalam buku. Lihat pada tabel yang sudah ada di buku. Jika 40 ekor kambing atau domba, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ini tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hambali, zakat ternak itu boleh dibayarkan dengan uang.
akan tetapi jumlah uang itu standar atau sesuai dengan harga ukuran zakatnya. Misalnya gini kan, saudaranya Viva wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Nah, jika 1 ekor unta betina itu dijual atau kita beli, misalnya sebanyak kita anggaplah 1 ekor unta betina itu kita beli 30 juta, maka wajib saudari Afifah membayar bisa mengeluarkan atau membayar zakatnya berupa uang sebanyak 30 juta. Paham? Nah, selanjutnya itu zakat tumbuh-tumbuhan. Di antara zakat tumbuh-tumbuhan ini terdiri dari padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Nah, nisab untuk jenis tumbuh-tumbuhan ini sebanyak 750 kg setiap panen. Nah, jika tadi emas dan perak serta untuk binatang ternak itu haulnya itu 1 tahun, berbeda dengan haul untuk tumbuh-tumbuhan. Jika haul untuk tumbuh-tumbuhan ini yaitu setiap panen. Nah, dalam mengeluarkan zakatnya kita harus memperhatikan 2 hal, yaitu jika kita pada saat mengelola pertanian tersebut menggunakan air hujan, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 10%. Jika kita tidak menggunakan air hujan, dengan artian kita mengangkut air dari jauh, kan misalnya dari sungai ke tempat kita, maka kita membutuhkan tenaga dan biaya kan, maka kita cuma wajib mengeluarkan 5% saja zakatnya. Cara menghitungnya ya seperti gini kan, misalnya saudari Pinggi, ia mengelola suatu pertanian yang menanam padi kan, dia sekali panen sudah mendapatkan 750 kg berasnya kan, jadi wajib ia mengeluarkan zakatnya sebanyak misalnya ia menggunakan air hujan tanpa harus mengangkutnya kan, jadi ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 10%. Nah, jadi cara menghitungnya ialah 750 dikali 10%. Nah, jadi jika saudari Ringgi mendapati hasil panennya itu 750 kg, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 75 kg. Paham? Nah, selain itu zakat itu juga dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki profesi atau penghasilan, misalnya seperti ini ya. Nah, atau zakat profesi ini merupakan suatu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian ataupun kita ikut lembaga, misalnya seperti pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sudah dijelaskan bahwa orang-orang berbani itu wajib mengeluarkan dari hasil usahanya yang baik. Misalnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, lantas bagaimana caranya, Bu? Cara menghitung zakat untuk profesi, Bu. Jadi, untuk menentukan zakat profesi ini kita harus mengetahui 2 hal, memperhatikan hal, yaitu yang pertama bruto dan neto. Pengeluaran bruto itu ialah mengeluarkan zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan mencapai nisab 93,6 gram emas tadi dalam jumlah setahun, dikeluarkan sebanyak 2,5% langsung ketika emas dan belum dikurangi apapun. Kalau misalnya saudari Afifah ia sudah bekerja menjadi pegawai negeri ya, jadi dia mendapatkan gaji sebanyak 2 juta per bulan, jadi 2 juta dikali 12 untuk 1 tahunnya itu merupakan 24 juta. Jadi ia sudah mencapai nisab dan dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, caranya sama dengan cara mencari
penghasilan yang sudah dikurangi akan tetapi masih mencapai nisab. Jika ia sudah dikurangi dan ia tidak mencapai lagi nisab, maka ia tidak wajib membayar zakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada zakat unggas, yaitu untuk zakat unggas ini nisabnya itu sama dengan emas, yaitu 93,6 gram. Jika harga emas itu sebanyak 65.000 per gramnya ya, maka emas 93 ini 93,6 gram ini dikali 65.000 sama dengan 6.084.000 rupiah. Maka misalnya seperti ini ya, Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan 2 juta. Nah, dalam 1 tahun ia dapat menjual sebanyak 8 kali. Nah, berarti 8 dikali 2 juta, berarti untungnya sudah mencapai 8 juta rupiah. Maka apakah ia sudah wajib mengeluarkan zakat atau belum? Sudah. Nah, betul. Ia sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, jika ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 8 juta, maka kita dapat menghitungnya dengan cara saya kayak tadi kan, ia 8 juta keuntungan 8 kali 8 juta keuntungan, jadi ia bisa mengalikan dengan 8 juta dikali 2,5%. Hasilnya sama dengan 8 juta kali 2,5%. Berapa hasilnya? 200.000 rupiah. Maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 200.000. Tidak sebanyak 8 juta kan? Jadi sebenarnya mengeluarkan zakat ini tidak berat, tergantung kita saja mau atau tidak untuk mengeluarkannya. Yang selanjutnya yaitu zakat untuk barang temuan atau sering juga disebut dengan zakat rikas. Yang mana zakat rikas ini ialah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu atau sering juga disebut dengan harta karun ya. Adapun jumlahnya sebanyak 93,6 gram emas tadi, sama dengan nisab emas ya. Akan tetapi mengeluarkannya itu jumlahnya berbeda. Jika kita menemukan barang temuan yang sudah senilai 93,6 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Nah, cara menghitungnya seperti ini kan. Misalnya contohnya Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 200 kg emas. 200 gram emas ini kan sudah mencapai 93,6 gram. Bahkan sudah berlebih ya. Jadi kita di Pak Arman ini wajib mengeluarkan zakat sebanyak 20%. Cara menghitungnya sama dengan 200 dikali 20 per 100 sama dengan 4.000 per 100 sama dengan 40. Jadi ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 40 gram. Begitupun dengan perak. Jika perak kita menemukan perak, maka ia setelah dimisahkan sama dengan perak tadi, yaitu 124 gram yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Nah, selanjutnya kita masuk kepada golongan penerima zakat. Ada yang tahu siapa-siapa saja yang wajib yang berhak menerima zakat? Orang yang tertentu, Bu. Ya, betul, orang tertentu. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Di antaranya yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, dari fisabilillah, musabil. Nah, fakir itu ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua yaitu miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi harta tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil. Amil
Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu ialah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima itu budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta untuk menebusnya. Yang keenam yaitu garim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak dan ia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan ia tidak mendapatkan gaji dari siapapun, maka ia berhak mendapatkan zakat ini. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, zakat ini sudah diatur oleh pemerintah dalam perundang-undangan zakat, yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, Anda semua ibu kasih tugas yaitu untuk mencari isi dari undang-undang tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Nah, jika tidak, siapa di antara Anda semua yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan saudari Evita. Zakat adalah satu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu. Menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Macam-macam zakat. Satu zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki. Sisa bahan makan sebanyak 1 sa sekitar 200,7 kg untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Zakat mal ialah segala sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umum Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan dan nisab ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin dan antara umat Islam. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yaitu fikir, miskin, amal, maulad, budak, garim, fisabilillah, dan ibu sabil. Dalam rangka meningkatkan kualitas umum Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undang tentang penggolongan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan kegiatan Undang-Undang Nomor 3
tahun 1945. Baik. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Nah, ada pertanyaan? Ya, Bu. Nah, baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat tugasnya ya. Ya, Bu. Nah, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi teman-teman bagi Anda yang mau pulang, silakan.